Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ittafa atharihi ila yaumil din. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mencoba untuk mengambil ibrah, menggali mutiara-mutiara hikmah yang terdapat di dalam surah Yusuf. Surah Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kisah yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala pada surah ini adalah kisah yang paling baik, kisah yang paling indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, kisah yang paling baik. Apa yang menjadikan kisah ini menarik? Karena kisah surah Yusuf ini sangat mendetail. Kisahnya sangat luar biasa indah dan menceritakan seorang yang mengalami pasang surut dalam kehidupan. Tanpa ada campur tangan mukjizat. Tanpa ada campur tangan mukjizat. Sehingga para ulama mencoba untuk mencari apa yang menjadi rahasia daripada surah ini atau kisah ini. Kalau kita selami bahwa kisah ini diawali dari sebuah mimpi yang kemudian nanti di akhirnya, di ujung daripada kisah ini diakhiri juga dengan takwil mimpi. Kalau di dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mengkisahkan, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Kisah ini dimulai dari situ. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba." Sungguh saya melihat ada 11, aku bermimpi melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Matahari dan bulan, aku melihat semuanya itu sujud padaku. Nah, ini menjadi awal daripada kisah ini. Yang kemudian respon atau reaksi daripada ayahnya Yakub alaihissalam ini merasa bahwa ini secara naluri sebagai seorang nabi atau firasat sebagai seorang nabi meyakini bahwa ke depan anaknya ini akan menjadi orang yang luar biasa.
Sehingga tumbuhlah cinta, kasih sayang yang luar biasa, perhatian yang luar biasa ayahnya kepada Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata cinta itu yang kemudian, atau rasa cinta, rasa perhatian yang lebih Yakub alaihissalam itu malah justru menjadi ujian berat baginya, yang selanjutnya akan dialami oleh Yusuf alaihissalam, yang kita katakan terjadinya satu pasang surut dalam kehidupan Yusuf sebagai manusia biasa, bukan Yusuf sebagai seorang nabi. Jadi ini kisah Yusuf ini adalah Yusuf sebagai seorang manusia biasa. Kita katakan tadi diawali dari sebuah mimpi, diakhiri dengan satu takwil mimpi. Ketika semua permasalahan ini terjadi, terselesaikan, semua simpul-simpul daripada persoalan itu terlepas, berakhirlah dengan sebuah perdamaian, berakhir dengan sebuah kesuksesan. Akhirnya Yusuf alaihissalam kemudian mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati, hada ta'wilu ru'yaya min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqan." Wahai ayah, inilah takwil daripada mimpiku dulu yang pernah aku ceritakan padamu. Sungguh Allah telah menjadikan mimpi itu berbuah sekarang. Nah kemudian hal yang lain, ketika terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf alaihissalam, ada kecemburuan melihat betapa sayangnya Yakub, betapa sayangnya ayahnya kepada Yusuf, perhatiannya luar biasa, yang kemudian menjadikan mereka ini merasa terabaikan. Mereka kemudian ini bermusyawarah untuk melakukan sesuatu. Ini bagaimana? Kita bunuh saja? Oh jangan. Kita lempar saja masuk ke dalam hutan dan seterusnya. Kemudian kita berpura-pura mengatakan bahwasanya Yusuf ini diterkam serigala dan sebagainya. Ada kemudian berpikir kita buang saja Yusuf ke sumur. Dibuang ke sumur, kemudian bajunya, kemejanya Yusuf ini dileburi darah dan diberikan kepada ayahnya, bahwa ini sebagai bukti daripada pengkhianatan saudara-saudaranya. Kemudian hari terungkap, ternyata kemeja ini menjadi bukti daripada pengkhianatan saudara-saudaranya Yusuf. Beberapa tahun kemudian ternyata Allah juga menceritakan ada sebuah kemeja, satu baju yang digunakan Yusuf alaihissalam, yang kemudian menjadi bukti terbebasnya Yusuf alaihissalam dari tuduhan zina. Ketika diperangkap oleh istri Al-Aziz dan diajak untuk kemudian mengerjakan perbuatan yang haram. Di saat laki-laki dan perempuan ini berdua di dalam sebuah kamar, kamu aman. Kamu aman. Saya telah bersiap diri untuk mewahai Yusuf. Sehingga dikisahkan laqad hammat bihi wa hamma biha. Siapa yang tidak tertarik? Yusuf tertarik, perempuan ini tertarik dengan kegantengan Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata Yusuf alaihissalam ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia lari ingin keluar dari kamar, tapi ditarik bajunya dari belakang, yang menyebabkan bajunya itu sobek. Perempuan ini kemudian membalik fakta dan menceritakan sebaliknya, bahwa Yusuf ingin melecehkan saya dan seterusnya. Tapi ada seorang yang arif, seorang yang bijaksana yang mengatakan, coba lihat, kalau memang pakaiannya Yusuf itu sobek dari depan, berarti Yusuf yang salah. Perempuan ini benar. Tapi kalau pakaiannya sobek di belakang, Yusuf yang benar, perempuan ini yang salah.
Sehingga dikatakan oleh para ahli tafsir, ini kemejanya Yusuf kemudian menjadi bukti terbebasnya Yusuf alaihissalam daripada tuduhan perzinahan. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang kemudian menjadikan kisah ini menarik semestinya. Jadi kita kembali setelah Yusuf alaihissalam ini dibuang ke dalam sumur. Ahli sejarah mengatakan 3 hari di dalam sumur itu 3 hari. Kemudian datanglah sekelompok kafilah dagang yang melewati sumur itu, ingin mengambil air. Ternyata yang naik adalah seorang anak kecil yang enggak ada. Karena dia merasa prihatin, akhirnya dia bawa anaknya sampai ke kota Mesir. Dijuallah anaknya. Setelah perjalanannya Yusuf, kemudian dia dewasa, masuk ke dalam istana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa kiprahnya di dalam istana seperti apa yang menjadikan semua wanita-wanita itu tertarik dan terpana dengan kegagahannya Yusuf, menjadikan Yusuf kemudian dipenjara lagi. Yusuf alaihissalam dipenjara selama 9 tahun. Dipenjara selama 9 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala membekali kepada Yusuf alaihissalam kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Ketika ada seorang di antara penghuni penjara ini bermimpi, dia menceritakan mimpinya kepada Yusuf alaihissalam. Saya bermimpi seperti ini. Oh, kamu akan seperti ini, kamu akan seperti ini. Ternyata terbukti mimpinya benar. Inilah yang kemudian di kemudian hari menjadikan Yusuf ini, ketika penguasa ini bermimpi dan dia mencari tahu apa makna dibalik daripada mimpi yang dia lihat ketika dia tertidur. Ada sapi, sab'a baqarat yatimani, ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Nah, siapa yang bisa menakwilkan mimpi ini? Salah seorang di antara mereka yang dibebaskan oleh raja, dan bebasnya dia itu dia ketahui daripada mimpi yang dia ceritakan kepada Yusuf alaihissalam. Dia bilang, ada orang di penjara itu jago takwil mimpi. Hanya dipanggil. Oh, ternyata Yusuf. Ternyata Yusuf. Dia menakwilkan mimpi seperti ini. Dia menceritakan kepada raja. Dan dia meminta kepada raja, kalau bisa tempatkan saya untuk mengurus ini semua, karena akan terjadi paceklik yang panjang. Biarkanlah saya yang kemudian mengatur perbendaharaan negara ini, terutama yang berkaitan dengan makanan pokok. Saya ahli. Ini ulama juga mengatakan tidak apa-apa ketika kita minta jabatan, karena dengan keyakinan bahwa kita sanggup melaksanakan jabatan itu dengan baik, itu tidak masalah. Jadi Yusuf minta, jadikan saya menteri, biar saya yang atur, karena dia punya pengalaman berkaitan dengan masalah. Setelah itu kemudian berkuasalah Yusuf. Datanglah orang-orang yang dari pelosok-pelosok ke kota untuk mencari dan membeli makanan, menukar sesuatu yang datang dari desa kemudian dibeli. Ternyata di antara kafilah-kafilah yang datang itu adalah saudara-saudaranya Yusuf. Dan itu yang kemudian menjadi awal pertemuan Yusuf alaihissalam setelah dipisahkan beberapa lama waktu. Apa yang menjadi hikmah besar daripada
kisah ini. Pertama, bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan kita, terutama berkaitan dengan masa depan, itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Peristiwa yang dialami oleh Yusuf, yang kemudian akhirnya dia menjadi apa, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berpasrah dan mempercayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya, dan jangan pernah berputus asa. Yakub alaihissalam bersedih ketika Yusuf alaihissalam ini hilang. Saudara anak-anaknya kemudian mengatakan, wahai ayah, Yusuf ini dimakan serigala, ini buktinya ini. Dia percaya begitu saja, tidak pernah berpikir bahwa kemudian saudara-saudaranya ini terbukti kemudian hari sebagai orang-orang yang berkhianat. Tapi apa? Yakub alaihissalam hanya berpasrah. Ashku bathi wa husni ilallah. Kesedihanku, duka citaku sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau salahkan siapa? Bahkan ketika dia merasa bahwa Yusuf itu masih hidup, dia meminta kepada anak-anaknya, ya, ketika berangkat ke Mesir, ternyata saudara kandungnya Yusuf itu ditahan lagi oleh Yusuf di Mesir, dan dia memerintahkan kepada anak-anaknya, irhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wahai anak-anakku, setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya, dia memerintahkan kepada anaknya, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Kalian semua pergi cari tahu bagaimana kabarnya Yusuf dan saudaranya. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan pernah kau putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat, kehilangan Yusuf itu berat. Ditambah lagi saudaranya lagi hilang, tidak tahu kemana. Kau pergi ke sana, cari. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena sifat keputusasaan itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Bukan berarti putus asa sama dengan kekafiran, tidak. Tapi sifat keputusasaan itu adalah sifat orang-orang kafir. Jangan memiliki sifat seperti itu. Beratnya kehidupan yang kita hadapi, beratnya tantangan kehidupan yang kita alami, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang terjadi dalam kehidupan ini itu sepenuhnya pengaturan Allah. Kita di dunia ini hanya menjalani apa yang terjadi sesuai dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan cinta, persoalan masalah, persoalan, semuanya itu adalah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan Yakub yang berlebihan kepada Yusuf itu berujung pada apa? Berujung pada dilemparkannya Yusuf di dalam sumur. Itu pengaturan Allah. Kalau kita pikir yang namanya anak kesayangan, wah, jangankan dilempar di sumur, kakinya saja mungkin berdarah, itu sudah marah besar bapaknya. Tapi ternyata pengaturan Allah, kecintaannya Yakub kepada Yusuf menjadikan Yusuf itu dilempar ke dalam sumur. Dalam pikiran kita, pengkhianatan saudara-saudaranya Yusuf ini menjadikan kehidupan Yusuf terpuruk ketika dia dilemparkan ke dalam sumur. Kecil kemungkinan untuk menjadi orang hebat. 3 hari di dalam sumur. Dalam pikiran kita itu adalah keburukan. Tapi ternyata dilemparkannya Yusuf ke dalam sumur itu zahirnya jelek dalam pandangan kita. Tapi itulah yang kemudian menjadi salah satu sebab Yusuf itu masuk ke dalam istana di Mesir. Siapa yang tahu, ternyata demikianlah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaturan Allah yang berlaku.
Kita hanya bisa merencanakan, kita hanya bisa melakukan konsep, membuat konsep, merencanakan, berikhtiar. Tapi yang terjadi adalah semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, dalam keadaan Yusuf di istana, dalam pikiran kita Yusuf sudah enak hidupnya di istana. Tapi ternyata apa? Di dalam istana, di rumah Al-Aziz, penguasa Mesir, itulah yang kemudian menjadikan Yusuf masuk di penjara 9 tahun lamanya. Pengaturan Allah. Dalam pikiran kita penjara itu buruk. Tidak ada orang yang dipenjara kecuali sengsara hidupnya. Kecuali di penjara itu orang-orang bersalah, di penjara itu orang-orang yang kriminal, di penjara itu orang-orang begini-begini dan seterusnya. Tapi ternyata hikmah besar dipenjarakannya Yusuf alaihissalam, yang kemudian itu menjadi sebab Yusuf alaihissalam mendapatkan posisi sebagai menteri atau sebagai penguasa atau sebagai pejabat dalam istana itu. Inilah ahsanul qasas. Inilah kisah terindah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali bahwa kehidupan itu mengalami pasang surut. Ada naik turun dalam kehidupan itu. Senang susah. Tidak ada orang yang hidupnya senang terus dan tidak ada orang yang hidupnya susah terus. Tapi ada yang menjadi pesan penting dari kisah Yusuf alaihissalam. Pasang surut dalam kehidupan. Masalah-masalah yang dialami oleh Yusuf alaihissalam dalam hidupnya. Yusuf alaihissalam tetap Yusuf alaihissalam ini tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap sabar dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Bayangkan masalah-masalah yang dihadapi Yusuf, kebencian saudara-saudaranya. Pernah mengalami perbudakan, diperjualbelikan. Ketika diambil oleh kafilah itu, dijual di pasar, diperjualbelikan. Pernah mengalami penjara. Pernah mengalami fitnah, godaan wanita. Pernah diasingkan, dan berbagai macam masalah-masalah yang dihadapi Yusuf alaihissalam. Namun Yusuf alaihissalam itu tetap bertakwa kepada Allah, tetap bersabar dalam menghadapi masalah. Malah justru masalah-masalah ini yang kemudian membentuk akhlak dan membentuk pribadinya, membentuk karakternya. Ini yang luar biasa. Dan ini menjadi hikmah besar. Ini menjadi hikmah besar dalam kehidupan kita, bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu tidak boleh kemudian memunculkan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah justru seharusnya masalah itu yang kemudian menempa mental, menempa karakter kita, sehingga kita memiliki karakter yang lebih kuat. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah yang lain, bahwa kesuksesan itu
dari Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hanya bisa berusaha menempuh berbagai macam cara, hasilnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Yusuf alaihi salam mendapatkan posisi yang tinggi sebagai seorang pejabat istana. Itu tidak kemudian menjadikan dia sombong dengan capaiannya dan membanggakan diri dengan apa yang kemudian dia capai. Tapi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa subhanallah, apa yang saya dapat ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia berada pada posisi puncak, dia tetap tawadhu dan mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, Kau telah memberikan kepadaku kekuasaan. Dia tidak mengatakan, ya Allah, saya sudah dapat apa yang menjadi cita-cita saya. Dengan hasil jerih payahku, dengan susah-susahnya saya banting tulang menghadapi berbagai macam masalah, kemudian saya duduk pada posisi ini. Yusuf alaihissalam mengatakan apa? Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, Kau telah memberikan kepadaku kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Dan Kau pun mengajarkan kepadaku bagaimana mentakwilkan mimpi. Fatir as-samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Sungguh Kaulah penolongku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Subhanallah. Yusuf alaihissalam tidak kemudian mentazkiyah dirinya dengan kesuciannya. Dia dengan tawadhu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang-orang lain yang jauh lebih saleh daripada saya. Ada orang-orang saleh di luar sana ya Allah yang banyak. Mereka adalah orang-orang saleh. Alhiqni bis salihin. Saya berharap aku pun ini termasuk dari golongan mereka ya Allah. Ini tawadhu, ini akhlakul karimah. Dan Yusuf alaihissalam terbentuk akhlaknya, terbentuk karakternya, terbentuk pribadinya ketika dia mampu bersabar melalui berbagai macam problem dan persoalan dalam kehidupannya. Yang lain lagi, kita lihat betapa Yusuf alaihissalam dengan capaian akhir daripada fase daripada perjalanan hidupnya itu, tidak kemudian melemparkan kesalahan atau menyatakan orang lain itu bersalah, kau salah, kau begini, kau begini, dengan jiwa pemaafnya. Subhanallah. Pengkhianatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu tidak kemudian dia menaruh benci yang mendalam, dendam yang berkepanjangan kepada saudara-saudaranya. Ini akhlak mulia. Ini akhlak mulia. Dan sekali lagi bahwa ini manusiawinya Yusuf. Ulama mengatakan kisah dalam surah Yusuf ini adalah Yusuf sebagai manusia biasa, bukan sebagai seorang nabi. Karena akan diceritakan di surah lain kisah Yusuf alaihissalam sebagai seorang nabi. Ketika Allah mengumpulkan saudara-saudaranya bersama dengan orang tuanya, dikumpulkan jadi satu dan menjadi akhir daripada kisah Yusuf itu,
Dia menceritakan kepada bapaknya, kepada saudara-saudaranya. Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisiku ketika Allah itu mengeluarkanku dari penjara. Wa ja'akum minal bad, dan Allah pun mendatangkan kalian dari kampung berkumpul di kota ini. Min ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan itu semua setelah apa? Setelah syaitan itu memporak-porandakan persaudaraanku dengan sesama saudaraku. Dia mengatakan konflik yang terjadi, kebencian yang terjadi, kecemburuan yang luar biasa, dan perlakuan dan pengkhianatan dilakukan oleh saudara-saudaraku itu tidak lain karena perbuatan syaitan yang menggerogoti persatuan dan persaudaraan ini sesama saudara. Min ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati. Ini perbuatan syaitan. Padahal Yusuf bisa sekali kemudian mengatakan, kau semua masih ingat kau semua itu dengan dosa waktu kau lemparkan saya ke dalam sumur, kemudian kau mau datang, enak sekali. Atau mungkin dendam ini diwariskan kepada anak-anak cucu, kemudian mengatakan tidak boleh lagi, ini dulu paman-pamanmu itu sungguh pengkhianat dan sebagainya. Tapi Yusuf alaihissalam mengatakan, bukankah ini syaitan, kau tergoda dengan bujuk rayu syaitan. Syaitan yang kemudian menjadikan kita ini bercerai-berai. Subhanallah. Inna Rabbi latif. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha lemah lembut. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha lemah lembut, kenapa kemudian kita tidak bercontoh dan menanamkan kelemah lembutan dalam pergaulan kita sesama muslim, apalagi sama saudara. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang lain, hikmah besar daripada surah Yusuf, bahwa ujian itu, ketika ujian semakin berat, yakini bahwa solusinya itu semakin dekat. Ketika ujian itu semakin dahsyat, semakin memuncak, sehingga kita merasa berada pada kondisi seperti tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tunggu-tunggu, insya Allah solusi itu semakin dekat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sampai ketika para nabi itu sudah mulai berputus asa dan merasa bahwa tidak ada lagi orang yang menerima dakwanya, tidak ada lagi orang yang membenarkan risalahnya. Hampir semua orang sudah mendustakan risalah yang dibawa. Ja'ahum nasruna. Ketika kondisinya sudah seperti itu, maka akan datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saja. Tunggu saja. Ini persoalan waktu. Persoalan waktu. Yang terpenting adalah bagaimana kita ini meniru apa yang menjadi rahasia suksesnya Yusuf. Dan Yusuf alaihissalam itu membuka apa yang menjadi rahasia suksesnya dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika terjadi pertemuan saudara-saudaranya dengan Yusuf alaihissalam. Saudaranya mengatakan, qalu a innaka la anta Yusuf? Betulkah kau Yusuf yang dulu pernah kubuang di sumur? Yusuf mengatakan, qala ana Yusuf wa hadha akhi.
Iya, saya ini Yusuf, ini saudara Benyamin. Apa yang dikatakan Yusuf? Qad mannallahu alaina. Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa atas kita semua. Apa yang menjadi rahasia kemudian Allah memberikan nikmat yang luar biasa ini? Innahu, kata Yusuf, sesungguhnya siapa yang mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muslimin. Siapa yang mampu bertakwa dan bersabar atas masalah, musibah, problem-problem dalam kehidupannya, innallaha la yudhi'u ajral muslimin. Sungguh Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala daripada orang-orang yang sabar. Jadi sekali lagi bahwa semakin berat ujian, maka semakin dekat solusi yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bersabar dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata akhir daripada semua perjalanan Yusuf alaihissalam itu kuncinya cuma satu. Ketika Yusuf alaihissalam menceritakan kepada saudaranya, "A'innaka la anta Yusuf?" Apakah betul kau ini Yusuf? Dia mengatakan, "Qala ana Yusuf." Saya Yusuf. Qad mannallahu alaina. Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita semua. Apa rahasianya? Innahu may yattaqi wa yasbir. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar terhadap berbagai macam persoalan dalam kehidupan, itu rahasia sukses. Itu rahasia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa hikmah, beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita petik daripada kisah Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang kita renungkan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.